Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, hari ini hari ketiga bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita merenungkan nasihat-nasihat takwa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, beliau ini tentu mungkin hampir tidak ada orang muslim yang tidak pernah mendengar namanya, karena seorang tokoh, seorang sufi besar yang perjuangannya luar biasa, Dr. Majid Ihsan Al-Gilani dalam buku Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin, demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin, wa hakadha adat Al-Quds, dan demikianlah kembalinya Al-Quds, menempatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sebagai seorang ulama yang salah satu yang berpengaruh besar dalam kebangkitan umat Islam di zaman perang salib, bersama Imam Al-Ghazali, Syekh Ali As-Sulami, dan sebagainya. Beliau ini mendirikan madrasah untuk membangun jiwa masyarakat, karena seperti kita bahas beberapa kali, problem terpenting dari kemunduran umat Islam dan kekalahan umat Islam, bahkan keterpurukan umat Islam pada zaman itu, dimulai tahun 1099, ditandai dengan jatuhnya kota Yerusalem ke pasukan salib Eropa. Kemudian terjadi pembantaian, puluhan ribu kaum muslimin di kota Yerusalem dan khususnya di Masjid Al-Aqsa. Waktu itu kaum muslimin betul-betul terpuruk. Padahal umat Islam merupakan umat yang paling kaya, umat yang paling maju sains dan teknologinya, umat yang punya kekuasaan yang begitu besar. Tapi karena penyakit jiwa, terutama penyakit hubbud dunia, penyakit cinta dunia, para penguasanya hidup bermewah-mewah, ulamanya, mereka menjilat penguasa, menjual agama, umat terjadi perpecahan mazhab yang sangat parah, fanatisme mazhab, saling membenci satu dengan yang lain. Nah, ketika dalam kondisi jiwa yang parah, penyakit jiwa yang parah, itulah akhirnya kaum muslimin diserbu oleh pasukan preman, bisa dikatakan pasukan preman, karena mereka secara sains dan teknologi jauh sekali dari umat Islam pada waktu itu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Kota Yerusalem diduduki bukan waktu yang pendek, selama 88 tahun. Nah, disitulah kemudian para ulama kita yang mencoba untuk membangkitkan kembali. Dan salah satu, kalau kita baca nasihat-nasihat takwa dalam kitab Fathur Rabbani ini, dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita melihat bagaimana beliau sangat menekankan pada masalah ketakwaan ini, mendekatkan diri pada Allah, ketauhidan, hanya meletakkan Allah. Kalau kita baca nasihat-nasihat beliau yang saya coba ringkas dari satu bab, dalam satu buku yang kitab Fathur Rabbani yang saya terjemahkan ini, sehingga memudahkan kita untuk merangkum Saya buat pointer-pointer supaya lebih mudah difahami. Itu betul-betul tadi ingatkan pertama masalah tauhid, Jangan ada yang lain lah kita berharap kepada makhluk, hanya ada Allah saja dalam hati kita. Bahkan beliau sangat menekankan masalah jangan menggantungkan pada makhluk, termasuk jangan menggantungkan pada sebab akibat. Bukan berarti kita tidak memperhatikan syariat, tidak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini seorang ahli fikih, dan beliau bahkan disebutkan mengislamkan 500 orang bukan Islam. Jadi beliau ini bukan sufi yang menyepi, memenjilkan diri, yang tidak peduli kondisi masyarakat. Beliau mengislamkan sekitar 500 orang dan mentaubatkan sekitar 2.000 orang. Itu luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Dan itu kalau kita lihat nasihat beliau memang terasa berat sekali bagi kita, kan. Jangan ada dalam hati kita selain Allah, karena Allah itu maha pencemburu. Hanya Allah tempat kita bergantung. Itu juga kan doa kita waktu kita, atau ikrar kita waktu kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah, aku beribadah,
dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Kan itu ikrar kita. Ya, maka di sini kalau orang ditekankan betul oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hanya dengan takwa kita itu mulia. Dan kehinaan akan terjadi pada kita kalau kita bermaksiat. Jadi jalan takwa itu jalan kemuliaan, jalan ketaatan kepada Allah. Dan itu harus dimulai dari jiwa yang bersih dari kemusyrikan. Ya, jiwa sampai ria segala macamnya, cinta dunia. Itu beliau bilang kan bodoh sekali orang itu mencintai dunia. Ya, sesuatu yang dalam sekejap dia akan tinggalkan. Nah itu ya, silahkan kita baca, kita renungkan, karena ini modal juga memberikan semangat bagi kita untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Betul-betul Ramadan ini ya kita bisa mendapatkan jiwa yang takwa itu, kemuliaan yang dijanjikan Allah. Ya, maka pertama kali kita harus yakin. Maka di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mengingatkan ya, keyakinan akan kemuliaan orang-orang yang bertakwa itu. Nah, jadi ini mengingatkan kita, mudah-mudahan saya berusaha menjadikan Ramadan kali ini ya, bagaimana kita berusaha ya melalui mengingat nasihat-nasihat dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari nasihat-nasihat para ulama kita ya, yang mereka bukan hanya menulis tapi telah menjalankan. Mereka telah menerima hikmah dari Allah ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibaca artikelnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.